Pemirsa, setelah proses pemungutan suara pemilu 2024 dilakukan, publik resah dengan celah kecurangan akibat aplikasi Sirekap memunculkan perbedaan data yang mencolok dalam proses penghitungan suara. Data yang ditampilkan di website KPU RI itu berbeda dengan data manual pada formulir C1. Benarkah Sirekap memarkup hasil penghitungan suara pasangan calon tertentu di beberapa tempat pemungutan suara? Inilah Top Review. Memasuki masa rekapitulasi penghitungan surat suara pemilu 2024. Seharusnya di masa-masa ini rakyat bisa merasa tenang karena bisa menyerahkan kepercayaan sepenuhnya kepada KPU untuk menyelenggarakan perhitungan surat suara resmi, yaitu melalui mekanisme real count. Namun ternyata rakyat justru merasa resah karena menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi mulai dari periode pencoblosan hingga penghitungan dari suara pemilu 2024. Salah satunya adalah kita tidak mengetahui apakah ini merupakan hasil dari manipulasi maupun hanya human error saja. Namun ternyata data-data yang diunggah di aplikasi maupun website Sirekap resmi KPU berbeda dengan data-data yang terjadi di TPS, yaitu melalui formulir dari C1 Plano. Perbedaan suara 3 calon presiden dan calon wakil presiden antara tabulasi di website dan hitungan manual atau formulir C1 Plano yang diunggah di aplikasi Sirekap KPU RI itu terlihat pada penghitungan suara di tempat pemungutan suara TPS 054 di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Dalam web KPU, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapat jumlah suara yang sangat tinggi, yakni 748. Jumlah itu berbeda dengan yang terdokumentasi di form C1 Plano, yakni 74 suara. Namun setelah dicek pada Kamis 15 Februari pagi, data tersebut sudah berubah dan sesuai dengan yang terdokumentasi di C1 Plano. Menurut Bagus Suryo Nugroho, warga Kelurahan Jati, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, perbedaan suara 3 capres dan cawapres di aplikasi Sirekap antara tabulasi web dan formulir C1 Pleno tidak hanya terjadi di wilayahnya saja. Ia mendapat informasi perbedaan itu juga muncul di daerah lainnya. Hasil yang ada di Sirekapnya, yang itu bisa dilihat di websitenya KPU, itu terjadi perbedaan. Yang mana yang berubah? Nah, perbedaan itu terjadi di untuk TPS yang saya lihat ya waktu itu ya, itu memang case-nya adalah untuk yang paslon 1 dan paslon 2, Mbak Afi. Yang mana yang bertambah dan yang mana yang berkurang? Ya, jadi kalau yang di kasusnya untuk di TPS saya sendiri gitu ya, mungkin di TPS lain berbeda. Kejadiannya memang si TPS calon nomor urut 1, paslon 1 yang berkurang dan yang paslon 2 itu bertambah. Tapi saya nggak dengar juga dari tempat lain, ini nggak terjadi di hanya paslon 2 doang yang bertambah. Ada yang kejadiannya paslon 1 yang bertambah, ada juga yang paslon 3-nya bertambah juga. Kayak gitu. Jadi kan kalau perhitungan ya, seperti biasa kalau setelah seluruh selesainya mencoblos, ada proses perhitungan, mulai dari perhitungan presiden, calon presiden, ada juga DPR, DPRD, dan DPD. Nah, dari keempat ini semuanya harus diupload. Setelah diisi C hasilnya, diupload semuanya. Nah, setelah diupload itu kan hitungnya satu-satu ya. Nah, di saat udah malam itu kita nggak lihat udah mau menutup seluruh dokumen-dokumennya. Nah, ceritanya mau audit dulu lah seperti itu. Dan setelah diaudit ternyata terjadi perbedaan. Gitu. Nah, itu yang jadi tanda tanyanya. Kenapa bisa terjadi perbedaan antara yang hasil C hasil yang kita tulis dengan yang ada di aplikasi Sirekapnya KPU. Benar saja, temuan perbedaan lainnya antara tabulasi website dan hitungan manual di aplikasi Sirekap juga ditemukan di TPS 004 Sampang, Jawa Timur. Di tabulasi web KPU, Anies Muhaimin sama sekali tidak mendapat suara. Sementara di hitungan manual mereka memperoleh 153 suara. Di sisi lain, di tabulasi web KPU Prabowo Gibran mendapat 536 suara, padahal di hitungan manual paslon 02 hanya memperoleh 82 suara. Perbedaan hasil juga dialami oleh Ganjar Mahfud di tabulasi web KPU. Paslon 03 ini mendapat 50 suara, sedangkan di hitungan manual mereka memperoleh 13 suara.
Akibatnya, keandalan Sirekap menimbulkan keraguan publik, termasuk pakar dan pemerhati pemilu. Mereka menilai aplikasi Sirekap berpeluang membuka celah kecurangan, salah satunya berupa penggelembungan suara. Nah, ini sebetulnya yang kita khawatirkan. Akhirnya kan masyarakat jadi curiga gitu ya dengan proses proses rekapitulasi ini. Apalagi ini proses kompetisinya sangat ketat. Satu suara itu kan sangat berharga gitu ya. Semua berebut untuk dapat satu suara ini. Nah, ini kompetisinya sangat ketat. Kalau kemudian dengan Sirekap ini apalagi dengan ditambah disinformasi, publik juga masih banyak yang belum tahu bahwa ini bukan hasil resmi. Hasil resminya tetap nunggu yang manual tadi, yang dihitung oleh KPU secara manual dan berjenjang. Kemudian publik akan menaruh curiga. Ini pengalaman 2019, Mbak. 2019 kan pakai namanya situng. Ada masalah yang sama nih. Salah tulis, salah input, dan lain sebagainya. Kemudian kan penyelenggara pemilunya yang diserang. Oh, KPU-nya curang, KPU-nya berpihak. Dan kalau kita ingat kan 2019 pasca diumumkan hasil pemilu, lalu terjadi demo besar-besaran. Kan kita nggak ingin itu terjadi lagi gitu ya. Makanya KPU-nya perlu cepat nih jelasin kepada publik. Selain keandalan sistem Sirekap, risiko kecurangan pemilu juga ada pada keamanan Sirekap. Pasalnya, bukan tidak mungkin ada pihak-pihak tertentu yang menyedot data dan secara sistematis dari aplikasi tersebut, sehingga menimbulkan kekacauan pada real count KPU RI berupa tabulasi nasional. Tabulasi itu diduga untuk menyaingi hitung cepat oleh lembaga survei yang masih terhambat dengan perangkat lunak dan keras dari mesin pemindai yang dipasang di kecamatan. Sejauh ini, KPU RI mengaku ada perbedaan hasil konversi Sirekap dengan formulir hitung manual atau C1 Pleno yang diunggah di 2.325 TPS seluruh Indonesia. Namun, Ketua KPU RI Hasyim Asyari menyatakan perbedaan konversi hanya sedikit, yakni sekitar 0,64% atau di bawah 1% saja. Hasyim pun berjanji tetap akan mengoreksi perbedaan konversi tersebut dan menegaskan bahwa KPU RI tidak berniat untuk memanipulasi maupun mengubah suara pemilu 2024. Sebetulnya di dalam sistem atau Sirekap mengenali bahwa hasil konversi itu ada yang salah atau tidak tepat dengan data dalam hitungan maupun penulisan di dalam formulir yang diunggah itu. Di dalam sistem Sirekap yang ditemukan itu ada 2.325 TPS. Saya ulangi ya, 2325 TPS yang ditemukan antara konversi hasil penghitungan suaranya dengan yang formulir diunggah itu berbeda. Nah, tentu ini menunjukkan bahwa Sirekap sendiri sebagai sistem mengenali ada yang tidak tepat atau tidak sama antara apa yang hasil konversinya dengan ini. Sampai saat ini, sebagaimana kami sampaikan tadi, yang sudah diunggah itu 358.775 TPS atau 358.775 TPS yang sudah diunggah. Penghitungan suara Pilpres menjadi tahap pertempuran berikutnya usai pencoblosan. Menghitung suara menjadi sakral karena silap atau khilaf dalam menghitung suara di pemilu 2024 bisa berakibat fatal.